Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Seperti biasa, kita bahas sedikit episode sebelumnya supaya lebih nyambung. Setelah mengetahui pergerakan pasukan kerajaan Tiando, Bibi Dong menugaskan 7 sekte teratas untuk memblokir dan mengalahkan pasukan kerajaan Tiando sebelum tiba di perbatasan Jieling Pass. 还请陛下明示，属下莫敢不从。需要雀峰尊为我解忧。 Sementara itu, setelah pertarungan singkat antara Tang San dan Chen Xin, Kaisar Xiu Beng bersama pasukannya akhirnya tiba di titik pertemuan dan disusul oleh 4 tetua sekte Tang yang memimpin pasukan Tang. Kemudian dipimpin oleh Tang San, seluruh anggota sekte Tang menyatakan siap bergabung dengan pasukan Kekaisaran Tiando. Jelas saja hal tersebut disambut baik oleh Xiu Beng, dan bahkan menjadikan Tang San sebagai komandan kedua di pasukan kerajaan, serta memiliki otoritas yang sama seperti dirinya. Beberapa saat kemudian, Xiu Beng memerintahkan seluruh jenderal dan para petinggi untuk membahas strategi melewati perbatasan yang disebut Jieling Pass. Pasalnya, selain lokasi tersebut merupakan area perbatasan, area Jieling Pass dikelilingi oleh bukit yang sulit ditembus oleh pasukan kerajaan, yang notabene bukan Master Roh. Tidak lama, 2 orang jenderal melaporkan, di mana salah satu di antara mereka bernama Marshal Gelong, merupakan komandan utama dari seluruh pasukan Kekaisaran Tiando. Bisa dikatakan, Marshal Gelong ini memiliki otoritas nomor 2 setelah Xiu Beng di Kekaisaran. Gelong mengatakan bahwa menurut pasukan pengintai, Kekaisaran Wuhun telah mengumpulkan 600.000 pasukan mereka sebelum gerbang Jieling Pass. Kemudian salah satu jenderal di samping Gelong angkat bicara. Dikarenakan pasukan yang dikirim oleh Kekaisaran Wuhun hanya sepertiga dari jumlah pasukan utama Kekaisaran Tiando, dia mengusulkan untuk mencari celah dan memaksa menerobos Jieling Pass. Pasalnya, meskipun mereka tidak bisa masuk, dataran di belakang Jieling Pass sedikit datar, sehingga memungkinkan mereka untuk mundur jika situasi tidak memungkinkan. Gelong melanjutkan, dengan kekuatan militer Kekaisaran Tiando saat ini, sangat menguntungkan untuk berperang secara langsung. Pasalnya, Kekaisaran Wuhun mendirikan kerajaan belum lama, dan masih minim pengetahuan tentang perang antar kerajaan. Oleh sebab itu, dengan keunggulan pengetahuan dan pasukan, Gelong meminta Xiu Beng untuk memberikan perintah menyerang garis perbatasan. Sebelum Xiu Beng memutuskan, Tang San angkat bicara bahwa keputusan Gelong memang masuk akal. Namun di sisi lain, Tang San juga mengatakan bahwa strategi tersebut memiliki kekurangan. Jelas saja mendengarkan ucapan Tang San sedikit membuat 2 jenderal tersebut sakit hati. Pasalnya dengan status Gelong sebagai jenderal utama, keputusannya berani dibantah oleh seorang pemuda berusia 25 tahun, yang mana belum memiliki pengalaman berperang militer. Kemudian Tang San menjelaskan, meskipun mereka bisa memaksa masuk gerbang Jieling Pass, namun di sisi lain pertahanan mereka akan terbuka. Pasalnya 1 juta pasukan memaksa masuk perbatasan, sedangkan prajurit konsumsi tidak diperhatikan. Jika Kekaisaran Wuhun menargetkan tentara pemasok makanan, maka hal tersebut akan menjadi masalah yang besar untuk kerajaan Tiando. Pasalnya jika pasokan makanan rusak, bahkan untuk bertahan selama perang akan sangat sulit, apalagi memenangkan perang. Mendengarkan penjelasan tersebut akhirnya sedikit membuka mata Gelong mengenai pentingnya pasukan konsumsi. Oleh sebab itu dia mengusulkan untuk mengirim beberapa pasukan demi mengawal jalur pasokan. Tang San juga menambahkan, dia juga akan mengirim murid dari Aula Kecepatan Sekte Tang demi mengintai jalur-jalur yang akan mereka lewati nantinya. Dan dia secara pribadi akan membawa 7 Moses Rex untuk menuju pasukan konsumsi.
有一个令对手不攻自溃的机会。 Tang San menambahkan, meskipun persiapan di garis depan sudah mumpuni, namun mereka perlu memperhatikan keamanan wilayah ibu kota kerajaan. Oleh sebab itu, dia secara pribadi telah mengirim surat kepada Sekte Haotian untuk mengirimkan para tetua demi mengamankan ibu kota kerajaan. Pasalnya, setelah dia menyelesaikan masalah internal di Sekte Haotian, kini sekte tersebut telah memutuskan untuk kembali muncul di benua. Mendengarkan hal tersebut jelas saja semakin membuat Xiu Beng dan beberapa petinggi benar-benar terkejut dan bersemangat. Pasalnya, selain bantuan tersebut sangat dibutuhkan, Sekte Haotian juga memiliki gelar sekte nomor 1 di dunia. Sehingga dengan bergabungnya pasukan Sekte Haotian sudah dipastikan kekuatan mereka saat ini akan melebihi pasukan Kekaisaran Wuhun. Singkat cerita, setelah sepakat untuk mengamankan pasukan konsumsi terlebih dahulu, seluruh komandan dan petinggi segera meninggalkan lokasi rapat demi melakukan tugas mereka masing-masing. Dan di bawah pimpinan Tang San, 7 Moses Rek meninggalkan markas Tiando. Di sisi lain, setelah mendapatkan informasi mengenai persiapan di kamp tentara Tiando, Bibi Dong secara pribadi memerintahkan Yu Guan membawa beberapa mastero untuk secara diam-diam membakar pasukan tentara Tiando, sehingga bisa mengacaukan strategi. Jelas saja tugas tersebut bagi seorang Krisan Dolo yang memiliki level 95 sangatlah mudah. Terlebih lagi dia beranggapan bahwa pasukan konsumsi yang akan mereka hadapi bukanlah pasukan Mastero seperti perang di garis depan. Terlebih lagi sebelum membawa pasukannya, Yu Guan sangat berambisi untuk menemukan keberadaan Tang San demi membalaskan dendam atas kematian sahabat sejatinya. 我都要找到你，新仇旧恨，不管你在哪里，毁掉天道大军的生。 Sementara itu dalam perjalanan, Tang San mengeluarkan 2 tulang roh yang sebelumnya dia dapatkan. Yang pertama dia berikan kepada Dai Mubai. Tulang roh yang dia dapatkan dari binatang macan bermata putih ketika melakukan perburuan Shinjiro saat itu di hutan Sunset. Yang kedua dia berikan kepada Juju Jing, yang dia dapatkan pasca membunuh hantu Dolo di hutan Stardo. Tanpa basa-basi, baik Dai Mubai dan Ju Jing segera melakukan penyerapan Shinjiro sebelum tiba di kamp pasukan konsumsi. Sementara itu di wilayah ibu kota Kekaisaran Xingluo, tepatnya di sebelah selatan berbatasan kerajaan Kekaisaran Wuhun, pasukan kerajaan Xingluo juga terlihat mempersiapkan seluruh pasukannya untuk menuju garis depan dan mengamankan wilayah kekuasaan kerajaan. Pasalnya, selain menghadapi kerajaan Tiando, Kekaisaran Wuhun secara bersamaan mengutus 20.000 mastro yang secara langsung dipimpin oleh Hulena untuk menyerbu garis perbatasan selatan. Oleh sebab itu dipimpin oleh Kaisar Xingluo dan Komandan Utama Dai Wuxi. Seluruh pasukan dari berbagai kota mulai membentuk barisan menuju garis perbatasan. 一夫当关，万夫莫敌，十分不利于我大军作战。武魂帝国占据着嘉陵关，以天险据守。 Nah, karena alur cerita di episode 220 nanti akan sedikit berbeda dari versi novelnya, atau bisa dikatakan ada perubahan alur cerita. Jadi Mimin tidak bisa spoiler lebih jauh. Oleh sebab itu sampai sini dulu ya bocoran alur ceritanya. Tapi kalau kalian masih penasaran sama alur cerita versi novelnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.